Anda kembali lagi bersama kami di Realita Pemirsa. Polisi menangkap 3 pemuda di Jakarta. Ketiganya ditangkap karena memperkosa seorang perempuan, kemudian mengambil telepon genggamnya. Tiga pelaku pemerkosaan disertai pencurian ditangkap anggota Polres Metro Jakarta Utara. Awalnya ketiganya berpura-pura menagih utang ke salah satu penghuni rumah. Namun saat melihat calon korban yang masih sendirian, komplotan ini pun melancarkan aksi bejatnya. Salah satu pelaku berinisial AS mengikat tangan korban. Kemudian secara bergiliran ketiga pelaku memperkosa korban. Tak sampai di situ, pelaku lain yang berinisial ABY dan WDP juga mencuri telepon genggam milik korban. Pada saat menagih utang tersebut, dia langsung mengatakan kepada korban, kalau tidak sanggup membayar ya sudah, gue tidurin lo aja. Jadi kemudian pelaku ini langsung mengikat korban karena melakukan perlawanan. Ketiga pelaku ini kita tangkap di 2 tempat yang berbeda, satu di daerah Muara Baru dan yang kedua di daerah Muara. Korban yang berusia 21 tahun masih didampingi karena trauma. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Ironis, seorang tersangka pencabulan santriwati di Jombang, Jawa Timur masih bebas berkeliaran dan bahkan masih bisa mempromotori konser musik jazz. Konser itu tetap berlangsung meski belum mendapat izin dan polisi seakan hanya diam saja. Inilah konser jazz yang dipromotori MSA, anak seorang kiai yang juga tersangka pencabulan. Konser itu tetap berlangsung meriah di halaman Pondok Pesantren Sidikiah, Desa Losari, Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pelaksanaan konser itu menjadi pertanyaan besar lantaran tidak mendapat izin polisi dan tidak dibubarkan hingga konser berakhir. Tidak hanya itu, polisi juga seakan tutup mata dengan status tersangka MSA yang jelas ada di lokasi, dengan tidak menangkap yang bersangkutan yang juga masuk daftar pencarian orang. Polres Jombang berdalih kasus pencabulan yang melibatkan MSA diambil alih Polda Jawa Timur. Langkah kepolisian karena kita ada SOP ya, yang menanganikan Polda, jadi perlu dikoordinasikan dengan Polda. Hari ini ada penjagaan dan di lokasi dan kita selalu siap, kapanpun kita selalu siap untuk mengantisipasi segala sesuatunya. Jadi informasi terakhir ini tidak ada konser ditunda? Kita tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Sebelum konser ini digelar, pamflet dan iklan acara tersebut sudah dikecam beberapa pihak. Salah satunya Women Crisis Center LSM yang mendampingi para korban pencabulan MSA. WCC menilai pagelaran konser musik jazz tersebut menjadi bukti lemahnya aparat penegak hukum yang tak kunjung menangkap MSA yang sudah berstatus tersangka. Padahal jumlah santriwati yang menjadi korban pencabulan putra kiai pondok pesantren itu sangat banyak. Publik sangat prihatin sekali ya dengan beredarnya flyer yang memperlihatkan bagaimana arogansi dari tersangka sendiri dengan PD-nya, dengan kesombongannya dia menampakkan diri ke publik dengan menggelar konser secara terbuka. Nah, ini menunjukkan dia sebagai warga negara selain tidak taat hukum, selain tidak bisa mempertanggungjawabkan terkait kewajiban dia sebagai orang yang harusnya kooperatif dalam menjalani proses hukum, justru menjadikan persoalan ini di mata publik ada kesan bahwa tersangka atau yang berstatus DPO ini kebal hukum gitu. MSA diketahui sudah 2 kali gugatan pra-peradilannya ditolak Pengadilan Negeri Jombang dan Surabaya sejak Januari lalu. Meski sudah diminta menyerahkan diri, tersangka tetap bertahan di pondok pesantren. Bahkan saat polisi akan menjemput, justru mendapat halangan dari massa di lingkungan pesantren yang menolak. Hingga akhirnya polisi memilih mundur untuk menghindari terjadinya bentrokan.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Muna, Sulawesi Tenggara harus berbesar hati dengan melakukan penangkapan terhadap saudara sepupunya yang melakukan tindakan kriminal. Pelaku ini berinisial LD tersebut ditangkap karena mencabuli anak tirinya hingga hamil. LD menjadi tahanan Polres Muna, Sulawesi Tenggara setelah dilaporkan anak tirinya atas kasus ruda paksa. Ironisnya, pelaku merupakan saudara sepupu Kasat Reskrim Polres Muna. Demi menjunjung tinggi tugas dan menjaga profesionalitas sebagai anggota kepolisian, Ibtu Astaman Rivaldi Saputra memimpin penangkapan LD di rumahnya. Kepada polisi, LD mengaku telah meruda paksa anak tirinya sejak tahun 2015 saat korban kelas 1 SMP. Perbuatan bejat itu dilakukan berkali-kali sampai tahun 2021 hingga mengakibatkan korban hamil. Motif dari tersangka melakukan persetubuhan itu yaitu melampiaskan nafsu birahi dan tersangka hendak menjadikan korban sebagai istrinya. Untuk modus operandi, tersangka membujuk korban dengan menyampaikan bahwa ia akan menikahi korban. Mohon maaf sebesar-besarnya, namun saya harus menjalankan tugas. Sebelum memasukkan sepupunya ke penjara, Ibtu Astaman meminta maaf dan pemakluman kepada keluarga besarnya. Namun saya harus melaksanakan tugas secara profesional, tindak pandang bulu, dan secara tegas. Dengan ini saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar saya memohon maaf sebesar-besarnya, namun saya harus menjalankan tugas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah. Seorang pria Parubaya di Kabupaten Merangin, Jambi babak belur diamuk sejumlah pedagang pasar Bangko usai mencabuli anak di bawah umur. Diketahui pelaku merupakan seorang residivis atas perbuatan yang sama. Seorang pria babak belur dihajar para pedagang pasar bawah Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi usai terpergok mencabuli bocah perempuan berumur 8 tahun. Ibu korban yang mengetahui kejadian langsung berteriak meminta pertolongan warga. Tanpa basa-basi, warga yang emosi menghakimi pelaku yang diketahui sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan dengan kasus yang sama pada tahun 2018. Melakukan pencabulan berarti, Bang? Iya, benar. Diduga. Memang betul. Memang Bapak itu sudah, kalau tidak salah ini sudah 2 kali ya, yang kedua kali. Yang dulu pernah juga itu waktu terminal yang belum terbakar dulu, terminal Jakarta itu pernah juga itu tahun 2018. Berarti juga kejadian kayak gitu. Berarti ini Bapak ini sudah 2 kali berarti, Pak? Ya, Bapak yang melakukan. Warga menyerahkan pelaku ke Mapolres Merangin guna proses hukum lebih lanjut. Pemirsa, seorang residivis kasus pencabulan sesama jenis di Ciamis, Jawa Barat kembali ditangkap. Pelaku yang pernah 6 tahun meringkuk di penjara ini dilaporkan mencabuli 2 remaja laki-laki yang sedang bermain di alun-alun kota Ciamis. Pernah dipenjara karena terjerat kasus pencabulan, pria warga Ciamis, Jawa Barat ini harus berurusan dengan polisi. Dan ironisnya dengan kasus yang sama. Z ditangkap setelah dilaporkan telah mencabuli 2 remaja laki-laki yang sedang bermain di alun-alun kota Ciamis. Korban awalnya diajak berbincang sambil minum kopi. Korban lalu terperdaya saat diajak ke penginapan dan dicabuli dengan ancaman akan dianiaya jika menolak. Salah satu korban meloloskan diri pada dini hari dan melaporkan kejadian ini pada warga. Memang benar mereka si tersangka Z itu residivis tahun 2005-2006 pernah ditahan di LP dengan kasus yang sama dan dihukum selama 6 tahun 3 bulan. Atas perbuatannya, pelaku kini harus kembali merasakan dinginnya sel tahanan di Polres Ciamis. Ia dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang buruh bangunan di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ditangkap karena memperkosa seorang remaja perempuan. Korban yang merupakan penyandang disabilitas ini juga disekap selama 2 hari di kamar kos pelaku.
Buruh bangunan ini tidak berkutik saat digelandang ke Polsek Wolio, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ia ditangkap usai dilaporkan telah menyekap dan mencabuli remaja perempuan yang juga penyandang disabilitas. Pelaku yang mabuk awalnya melihat korban jalan sendirian di jembatan gantung di kawasan Nganga Naumala, lalu diajak ke kamar kosnya. Korban dirayu akan dibelikan baju baru jika mau melayaninya. Korban yang menolak akhirnya dipaksa dan diancam hingga disekap 2 hari. Korban selamat setelah diam-diam menghubungi ponsel keluarga yang langsung datang menjemputnya di kamar kos pelaku bersama polisi. Pelaku sempat melakukan persetubuhan dengan korban sampai korban sempat melakukan foto-foto pada saat dilakukan hubungan badan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Wolio. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, seorang pria beristri diduga mencabuli anak perempuan berusia 11 tahun. Perbuatan tak terpuji pelaku terhadap korban sebanyak 6 kali. Polisi mendatangi sebuah gubuk yang berada di tengah hutan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Petugas Polsek Rungan, Kabupaten Gunung Mas menangkap seorang pria berinisial AN. Pria ini ditangkap setelah polisi menerima laporan dari orang tua korban yang tak terima anak perempuannya diduga dicabuli oleh AN. Perbuatan AN terhadap korban sebanyak 6 kali di pertengahan 2021. Pelaku diduga mencabuli bocah berusia 11 tahun di 5 lokasi hingga korban hamil. Bahwa anaknya telah menjadi korban persetubuhan anak di bawah umur, yang mana anaknya tersebut berusia 11 tahun, berinisial T, yang saat ini telah mengandung sekitar 28 minggu atau kurang lebih 7 bulan kehamilan. Kemudian korban mengatakan bahwa yang melakukan persetubuhan itu adalah tetangga atau satu kampung dengannya. Pria beristri yang memiliki 2 anak ini ditahan di Polsek Rungan. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.